Pengorbanan belum usai, Taufan Pawai kembali perjuangkan PSM ke skala lebih besar. Timnas Indonesia gunduli Filipina, dua wonderkid PSM tampil impresif. Catatkan statistik mengecewakan, calon bidikan PSM jadi pemain idaman Bernardo Tavares. Catat statistik mengecewakan, calon bidikan PSM jadi pemain idaman Bernardo Tavares. Seperti diketahui, Ramadan Sananta disebut-sebut akan bergabung bersama Persis Solo di bursa transfer Liga 1 musim depan. Oleh karena itu, Muhammad Ridwan pun diproyeksikan akan menjadi pengganti Sananta di PSM. Muhammad Ridwan sendiri merupakan pemain Persik Kediri, namun ia dipinjamkan ke Dewa United pada putaran kedua musim 2022. Rumor PSM tertarik mendatangkan Muhammad Ridwan dibocorkan akun Instagram @gosipbola. Baik Muhammad Ridwan maupun Ramadan Sananta, keduanya sama-sama berposisi sebagai striker. Namun meski keduanya sama-sama bermain di Timnas Indonesia, Muhammad Ridwan nyatanya belum bisa disebut sepadan dengan Ramadan Sananta. Sebab melihat dari statistik di Liga 1, penampilan Muhammad Ridwan tergolong mengecewakan. Apalagi dia tak menyumbangkan satupun gol bersama Dewa United dari 14 laga. Menariknya, Muhammad Ridwan justru merupakan pemain idaman Bernardo Tavares. Pasalnya, Bernardo Tavares dikenal selalu mengorbitkan pemain muda menjadi pemain bintang. Seperti halnya yang dialami Ramadan Sananta saat pertama kali didatangkan PSM Makassar dari Persikabo 1973. Kala bergabung bersama PSM Makassar, Ramadan Sananta melejit menjadi bumber mematikan hingga sukses menembus Timnas Indonesia. Ramadan Sananta menjadi pemain yang mengerikan di PSM. Dia berhasil mencetak 11 gol bersama Laskar Pinisi di musim ini. Berbeda halnya dengan yang dialami oleh Muhammad Ridwan. Pria berusia 22 tahun ini paceklik gol dari 14 laga bersama Dewa United. Lantas, akankah PSM Makassar melepas Sananta dan beralih ke Muhammad Ridwan? Menarik untuk dinanti. Timnas Indonesia gunduli Filipina, dua wonderkid PSM tampil impresif. Seperti diketahui, duel Timnas Indonesia versus Filipina di SEA Games 2023 tersaji pada Sabtu 29 April sore kemarin. Laga Timnas Indonesia versus Filipina di SEA Games digelar di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh, Kamboja mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menariknya, duel Timnas Indonesia versus Filipina di SEA Games sore kemarin jadi debut tandem William Plim di lini tengah PSM Makassar Ananda Rehan. Nama Ananda Rehan menjadi satu di antara 20 pemain yang dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia U22 untuk persiapan SEA Games 2023 Kamboja. Bermain Spartan di lini tengah PSM Makassar bersama William Plim membuat Ananda Rehan antarkan Juku Eja juara BRI Liga 1. Performa ciamik Ananda Rehan bareng PSM Makassar pun mampu membuat Indra Syafri kepincut dan memboyongnya ke Timnas Indonesia. Pada laga kali ini, dua punggawa PSM Makassar yakni Ramadan Sananta dan juga Ananda Rehan tampil sebagai starter. Ramadan Sananta yang berposisi sebagai striker hanya tampil selama 72 menit. Tercatat striker berusia 20 tahun tersebut punya 4 peluang di laga ini sebelum akhirnya ia digantikan oleh Indra Syafri di babak kedua. Sementara itu untuk Ananda Rehan, dirinya tampil cukup baik sebagai gelandang bertahan. Kuat bertahan dan membantu serangan, tusukan Ananda Rehan dari second line kerap kali berhasil menciptakan peluang untuk Timnas Indonesia. Pengorbanan belum usai, Taufan Pawai kembali perjuangkan PSM ke skala lebih besar. Wali Kota Parepare Taufan Pawai menyatakan Stadion Gelora B.J. Habibie siap menjadi kandang PSM untuk pertandingan playoff menuju Liga Champions Asia 2023 melawan Bali United. Seperti diketahui, rencananya partai playoff untuk penentuan wakil Indonesia ke Liga Champions Asia ini dijadwalkan pada Mei 2023 dengan sistem kandang dan tandang atau dua leg. Artinya PSM Makassar setelah menjamu Bali United di Stadion GBH juga akan tandang ke Bali. AOC sendiri telah meminta nama perwakilan Indonesia di LCA pada Juni 2023. Tentu kita siap. Stadion Gelora B.J. Habibie terus kita benahi untuk memenuhi standar Asia atau AOC agar PSM dapat memainkan pertandingan Liga Champions Asia di Stadion Kebanggaan Masyarakat Parepare dan Sulawesi Selatan ini, kata Taufan Pawai.
Tak hanya untuk playoff, LCA Taufan Pawi juga meyakinkan Stadion GBH siap untuk kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 yang direncanakan bergulir pada Juli 2023 mendatang. Insya Allah juga masih dipercaya untuk Liga 1 pada bulan Juni atau Juli nanti, Stadion Gelora B.J. Habibie tentu siap, tegas Taufan Pawi. Di samping itu, Wali Kota Parepare itu pun memastikan akan terus menjaga kondisi stadion kebanggaan masyarakat Parepare tersebut. Dia yakin Stadion GBH kembali mampu memberikan kontribusi bagi pasukan Ramang. Keyakinan itu makin bertambah mengingat home base PSM yang layak saat ini masih berada di Parepare. Karena itulah stadion ini tentu akan menjadi perhatian besar bagi semua pihak. Apalagi GBH berhasil menjadi bagian sejarah penting bagi PSM Makassar. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel ini meyakinkan sebagai pecinta PSM siap terus memperjuangkan PSM untuk berkiprah di skala yang lebih besar. Bahkan termasuk jika dia nantinya diamanahkan ke level yang lebih tinggi, Taufan Pawi meyakinkan PSM akan terus menjadi perhatiannya.